lupa like dan subscribe. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'th. Fa ya ayyuhal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik di antara sekian banyak umat, khairul umat. Umat yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi bagian dari mereka. Salawat dan taslim penuh berkah semoga tercurah kepada junjungan kita, Rasul pilihan, pimpinan para anbiya alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat dan ahli warisnya sekalian yang telah pergi ke akhirat dengan penuh kemenangan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Masih dalam suasana tahun baru Hijriah, marilah kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama dan mengusahakan agama. Dan apa saja sudah kita lakukan untuk tegaknya agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Umat ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pemimpin bagi sekalian umat dan akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Mengapa umat ini menjadi umat pilihan dan yang paling unggul antara sekian banyaknya umat? Karena umat ini punya tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan agama dan usaha agama, melanjutkan perjalanan para nabi dan rasul alaihi salam untuk membawa umat ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing umat ini untuk mentaati Allah, mengeluarkan manusia dari pekatnya kemusyrikan kepada cahaya iman. Umat Islam adalah umat pilihan yang telah diiklankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi umat ini dijadikan sebagai umat yang terbaik karena tugas dan tanggung jawab yang besar yang telah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena umat ini umat pilihan, maka Allah pilihkan juga bagi umat ini manusia pilihan, manusia terbaik di antara yang terbaik, sebaik-baik ciptaannya dan sesempurna-sempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ialah sayyidul anbiya wal mursalin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para anbiya alaihi salam yang dijadikan sebagai pemimpin bagi umat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai pemimpin bagi umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merisaukan dan memikirkan umat ini siang dan malam. Bagaimana agar umat ini terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dirisaukannya umat ini dengan sepenuh kerisauan. Dipikirkannya dengan segenap pemikiran. Sehingga ketika turun ayat yang memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah, mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ketika ayat ini turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya dan kepada keluarganya, la
La rehata ba'da al-yawm. Tidak ada istirahat sesudah hari ini. Perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan mendatangi umat, mengajak mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tentang pentingnya agama dalam setiap sendi kehidupan dalam diri umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham, tanpa agama umat ini tidak akan berjaya. Tanpa iman dan amal manusia tak akan bahagia. Tanpa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, manusia tak akan meraih sukses dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa umat ini harus dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dapatkan Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya. Dan sebaliknya siapa yang kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segalanya. Atas maksud inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memulai mendatangi umat. Kaum muslimin rahimahumullah. Di hari pertama ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah untuk memulai dakwahnya, saat itu juga tantangan demi tantangan menghampirinya. Rintangan demi rintangan ini menghadapi perjalanan dakwah. Gangguan demi gangguan datang silih berganti, seolah kemusyrikan dan iman berlomba untuk merebut hati-hati manusia. Halangan dan rintangan itu bukan hanya datang dari orang lain, tapi gangguan itu justru datang dari orang-orang terdekat, bahkan dari paman-paman beliau sendiri. Dari sahabat yang ternyata dengan bangga menyebutnya Al-Amin, yang terpercaya. Tapi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai buat usaha untuk mendatangi umat, maka julukan itu pun berubah menjadi Al-Majnun, Al-Kahim, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang tak kalah menyakitkan. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat kenabian dan mengasihi umat itu, dan memberikan segala bentuk gangguan dan rintangan, dipikulnya tanggung jawab amanah agama yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat dengan satu tekad yang kuat dan niat yang ikhlas. Agama dimenangkan oleh Allah atau beliau mati karenanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri menggambarkan bagaimana perasaan cinta dan sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepada seorang rasul dari kaum sendiri, berat rasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dalam ayat ini terlihat dengan jelas bagaimana sedihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat manusia ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak mempersiapkan amal untuk kampung akhirat. Dengan perasaan dan kasihan semacam inilah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menghiraukan kesusahan dan kepayahan dalam membawa agama, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan dan gangguan tidak dipedulikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan manusia kenal siapa Rabbnya yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul tanggung jawab amanah agama dengan semangat yang berlipat. Ia begitu risau karena di tempat yang paling suci di muka bumi, yakni di Ka'bah Baitullah, di tempat yang paling mulia, tempat di mana orang-orang beriman mengharapkan jiwa dan raganya dalam sembah sujud kepada Allah, tempat di mana para nabi dan rasul alaihi salam diutus untuk memuliakannya. Di tempat seagung itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disembah di dalamnya. Kaum muslimin rahimahumullah, keadaan umat itu jauh dari Allah dan jelas-jelas menentang dan mendurhakainya. Segala bentuk kemusyrikan dipraktikkan oleh umat saat itu. Akibat umat telah tinggalkan tanggung jawab dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat
manusia kehilangan arah dan tersesat dalam pekatnya kemusyrikan. Karena silaunya dunia dengan segala perhiasannya. Keadaan umat sebagaimana mengajar bayangan dengan meninggalkan cahaya. Semakin jauh ia mengejar bayangan, maka akan semakin tersesat dalam pekatnya kegelapan. Demikianlah keadaan manusia. Ketika mengejar bayangan dunia, maka ia pun akan tersesat dalam lantaran dunia dan tak nampak lagi cahaya akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Keadaan umat yang menyedihkan dan begitu memprihatinkan ini. Begitu merisaukan hati baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak pernah melupakan umatnya dalam sujud dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari beliau berdoa untuk istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha sangat gembira. Nabi SAW pun bertanya, apakah engkau gembira dengan doaku? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bagaimana aku tidak gembira dengan doamu? Sedangkan engkau seorang Nabi Allah, pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan, ketahuilah wahai Aisyah, bahwa aku senantiasa berdoa seperti itu terhadap umatku setiap selesai sholat. Nabi SAW tidak pernah lepas dari risau terhadap umat, senantiasa berdakwah mengajak umat untuk mengenal Allah dan berdoa kepada Allah memohon hidayah untuk umatnya. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak menangis dan merisaukan umat ini. Bagaimana agar umat ini bisa kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika dalam hajjatul wada, Rasulullah SAW mengumpulkan ribuan sahabat dan Nabi SAW telah memberikan nasihat-nasihatnya yang membuat sahabat mencucurkan air mata. Dan di akhir nasihatnya Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada sahabatnya, tidakkah kalian bersaksi bahwa aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian? Maka semua sahabat berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan semuanya kepada kami. Nabi SAW pun menada dan berseru, saksikanlah wahai Allah bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Nabi SAW pun melanjutkan kepada sahabatnya, hendaklah orang yang hadir hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kaum muslimin rahimakumullah. Kerisauan dan pikir Nabi SAW bukan hanya ketika beliau masih bisa bergerak untuk agama, akan tetapi kerisauan itu dibawa oleh baginda Nabi SAW sampai akhir hayat beliau. Ketika berjalan kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana keadaan umatku di akhirat nanti. Jibril alaihissalam menjawab bahwa surga diharamkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umatmu memasukinya. Rasulullah SAW gembira, tapi kerisauan tidak bisa lepas dari pikir beliau. Sehingga di sela-sela sakaratul maut beliau berkata yang hampir tidak bisa terdengar lagi, ummati, ummati, as-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa. Itulah pikir-pikir risau beliau yang dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti halnya Nabi SAW, semua sahabat paham tentang kerja dan maksud Rasulullah SAW dihantar ke dunia ini, yaitu mengajak manusia kepada Allah, sehingga mereka semua dalam keadaan rela telah ambil keputusan untuk bertanggung jawab sampainya agama kepada setiap manusia. Sahabat paham apa kerjanya Nabi menjadi kerjaan mereka, apa yang Nabi risaukan menjadi kerisauan mereka, apa yang Nabi tangiskan menjadi tangisan mereka, apa yang dipikirkan oleh Nabi itu menjadi pikir mereka. Sehingga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan kerjanya Nabi SAW ketika menjadi khalifah, beliau berkata, apakah agama akan berkurang sementara Abu Bakar masih hidup? Beliau berkata, demi Allah, jika di zaman Nabi SAW masih ada
melanggar zakat unta dengan tali kekangnya, maka aku pun akan meminta unta dan tali kekangnya. Para sahabat tidak ingin berkurang sedikit pun agama dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan umat, sehingga siang dan malam yang dipikirkan bagaimana umat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul alaihi salam dan para sahabat telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal dan usaha mereka terhadap agama, dengan menjadikan generasi sesudah mereka menjadi saksi bahwa mereka telah sampaikan amanah agama ini kepada umat. Hari ini agama itu telah sampai kepada kita sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah obat paling mujarab bagi penyakit umat ini. Agama adalah obat bagi penyakit rohani umat, obat bagi penyakit syirik, ujub, sombong, takabur, riya, iri dan kita lain sebagainya, yang apabila tidak sembuh dan dibawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memandang dengan pandangan murka. Saudaraku, saat ini obat bagi penyakit rohani itu telah sampai kepada kita dan kita telah mengamalkannya. Maka ini wajib untuk disampaikan kepada umat. Agama adalah nikmat terbesar dalam kehidupan manusia dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kosong dan gersangnya hati manusia tidak bisa diisi dengan materi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila engkau buat masakan dan tercium oleh tetangga, maka perbanyaklah kuahnya untuk dibagikan kepada tetangga. Padahal nikmatnya makanan hanya sebentar saja, lewat tenggorokan sedikit saja nikmatannya sudah berlalu. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bagikan kepada tetangga yang mencium bau masakan itu. Lalu bagaimana dengan agama yang nikmatnya akan abadi selamanya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat? Dan kini kita telah merasakan nikmatnya agama, menikmati asyiknya munajat dan doa dan sujud kita kepada Allah, merasakan indahnya mencintai dan merindukan Allah. Maka nikmat ini bukan lebih pantas untuk kita bagikan kepada saudara kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, dan kepada umat di seluruh alam. Kaum muslimin rahimahumullah, kalau seseorang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa iman dan amal, tanpa sholat dan amal lainnya, bahkan cenderung maksiat dan mendurhakai Allah, maka di akhirat nanti akan ditanyakan kepada mereka, ma salakakum fis saqar, ma salakakum fis saqar, ma salakakum fis saqar. Apakah yang masukkan kamu ke dalam neraka sakar? Maka mereka akan menjawab, qalu lam nakum minal musallin, qalu lam nakum minal musallin, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ketika mereka menjawab demikian, maka akan ditanyakan lagi, alam ya'tikum nadir, alam ya'tikum nadir. Apakah memperkenalkan kepadamu di dunia seorang yang memberi peringatan? Saudaraku, maka kalau kita yang sudah amal agama, yang sudah ada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tidak pernah menyampaikan apalagi mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk amal agama, maka pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita, sudahkah kita berikan peringatan dan mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah cukup bukti untuk kita berdakwah mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan apa lagi yang nantinya akan kita kemukakan kepada Allah untuk kita jadikan dalil agar terhindar dari kerjanya para nabi dan rasul alaihi salam? Untuk itu, wahai saudaraku, tidak
ada yang bisa kita usahakan kecuali apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi pikir kita. Apa yang dirisaukan oleh Nabi, itu yang kita risaukan. Apa yang ditangisi oleh Nabi, itu juga yang kita tangiskan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu juga yang kita kerjakan. Kalau tidak, maka di akhirat nanti akan ada peristiwa yang teramat sangat menyedihkan dan memprihatinkan, yakni ketika malaikat Jibril alaihissalam menghalau orang-orang yang mendekati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Al-Kautsar. Maka Nabi Sallallahu bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau melarang mereka mendekati telaganya? Padahal mereka adalah umatku. Jibril alaihissalam menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka sepeninggalmu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang terjadi wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, bahwa bayi mereka tidak pernah bergerak sedikit pun ketika orang lain tidak amal agama. Artinya mereka tidak punya kerisauan terhadap umat yang lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak ada perasaan sedih ketika melihat orang lain tidak sholat, tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW berkata, wahai Jibril, usir mereka dari telaganya. Saudara, lalu apa yang akan terjadi pada diri kita? Apa yang akan terjadi pada kita semua jika ketika kita baru saja pertama kali jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat kita cintai dan kita hidupkan siang dan malam, yang hari-hari kita menyebut namanya dan berselawat ke atasnya, tapi ketika baru saja bertemu, kita sudah harus diusir dan terusir dari hadapan. Cuma karena kita tidak mengambil pikir risau dan kerjanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, setiap diri kita pasti dia ingin mengalami. Maka cara yang terbaik adalah kerjakan apa kerjanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luangkan sedikit waktu dari waktu-waktu yang telah Allah SWT berikan kepada kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi tegaknya agama dan usaha agama, agar orang lain bisa mengenal dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya akan memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh teladan kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam memikirkan dan merisaukan umat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum Al-Qur'an Karim, wa nafa'ani ma yakunu fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi wa rahmatuhu wa ta'ala rahim. Wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi aqama bi ni'matil mubin wa afdala bi sari'atin nabiyyin karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil فيا أيها الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا مغفرة الكريم والسيئات واعتبروا سنة الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه فقال على القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتدعو لنا وبركة تغفر وارحم وتغفر الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
للمتقين إماما اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية يا الله اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة اللهم اجعل كلمتنا هذه كلمة الموت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل المساجد والمساجد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قلوبنا بالرسالة رضي الله عنهم اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل سيدنا كسيدنا الصحابة اللهم اجعل القرآن معنا إنه رحمة للعالمين في الكلام عليك اللهم انصر المساكين اللهم انصر المساكين اللهم انصر المساكين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين سبيلك في الشام اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين اللهم اهلك اليهود والنصارى والمشركين اللهم سكت سمعهم وهد جمعهم وزلزل أقدامهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.